Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kunilai Lia. Saya Rosalinda Manulang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kegiatan mengalokasikan dana. Pengertian pengalokasian dana. Pengalokasian dana ialah kegiatan penyaluran kembali dana yang dihimpun dari masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengertian kredit. Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian pembiayaan. Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Unsur-unsur kredit ada kesepakatan, kepercayaan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Tujuan kredit mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah. Sedangkan fungsi kredit ada untuk meningkatkan daya guna uang, untuk meningkatkan peredaran lalu lintas uang, untuk meningkatkan daya guna barang, untuk meningkatkan peredaran barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, untuk meningkatkan kegairahan usaha, dan untuk meningkatkan hubungan internasional. Jenis-jenis kredit dilihat dari kegunaan. Yang pertama kredit investasi, yang kedua kredit modal kerja. Dilihat dari segi tujuan kredit, yang pertama kredit produktif, yang kedua kredit konsumtif. Dilihat dari segi jangka waktu, yang pertama kredit jangka pendek, tenor kurang dari 1 tahun, yang kedua kredit jangka menengah, tenor 1-3 tahun, yang ketiga kredit jangka panjang, tenor 3-5 tahun. Dilihat dari segi jaminan, yang pertama kredit dengan jaminan. Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Yang kedua kredit tanpa jaminan. Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu, melainkan hanya dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur. Dilihat dari segi sektor usaha, yang pertama kredit pertanian, yang kedua kredit peternakan, yang ketiga kredit industri, yang keempat kredit pertambangan, yang kelima kredit pendidikan, yang keenam kredit profesi, yang ketujuh kredit perumahan, yang terakhir kredit sektor lainnya. Analisis 5C kredit. Yang pertama, karakter. Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan benar-benar dipercaya. Yang kedua, capacity, untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnisnya juga diukur dengan kemampuannya memahami ketentuan-ketentuan pemerintah. Yang tiga, kapital, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif. Dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran rasio keuangan seperti solvabilitas, pasar aktivitas, dan profitabilitas. Yang keempat, kolateral, merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Dan terakhir, condition. Dalam menilai kredit, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik saat ini dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan calon nasabah. Penilaian kredit metode 7P. Yang pertama, personality, menilai nasabah dari kepribadiannya atau tingkah lakunya maupun masa lalunya. Yang kedua, party, mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu berdasar modal, loyalitas, serta karakter. Yang ketiga, purpose, untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit. Yang keempat, prospek, menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak. Yang kelima, payment, mengukur bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil. Yang
Keenam, profitability, menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Dan yang terakhir, protection, menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Teknik penyelesaian kredit macet. Yang pertama, rescheduling, memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran. Yang kedua, restructuring, dengan menambah jumlah kredit dan dengan menambah equity. Yang ketiga, reconditioning, kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, dan penurunan suku bunga dan pembebasan bunga. Yang keempat, kombinasi rescheduling, restructuring, dan reconditioning. Dan yang terakhir, penyitaan jaminan, komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit. Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain yaitu ada yang pertama total biaya dana, yang kedua biaya operasi dalam melakukan setiap kegiatan. Setiap bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana baik berupa manusia maupun alat. Yang ketiga, cadangan resiko kredit macet. Yang keempat, laba yang diinginkan. Dan yang terakhir, pajak. Dari pemaparan kami tadi, dapat kami simpulkan bahwa alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Dalam mengalokasikan dananya, pihak perbankan harus dapat memilih dari berbagai alternatif yang ada. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Dalam arti luas, kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa Latin kredit berarti creder, artinya percaya. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuatu sesuai jangka waktu. Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit ialah yang pertama kepercayaan, yang kedua kesepakatan, yang ketiga jangka waktu, yang keempat resiko, dan yang kelima balas jasa. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit ialah yang pertama mencari keuntungan, yang kedua membantu usaha nasabah, dan yang ketiga membantu pemerintah.